tetap bertahan, sejahtera, sentosa, aman dan tentram. Kita lihat perolehan poin sementara di Games Kahoot yang pertama. Peringkat ketiga, selamat kepada Zulkifli Abdullah. Juara kedua kepada Umu Arianto. Arianda. Oke. Dan pemenang pertama selamat kepada Lingga. Ini hadiah-hadiahnya nih ya. Hadiahnya buat juara ketiga, buat Mas Zulkifli Abdullah, akan mendapatkan satu buah sepeda Polygon Urbano 3. Dan juara kedua mendapatkan satu buah sepeda Polygon Urbano 5. Dan pemenang pertama akan mendapatkan satu buah sepeda United Trifold 1S. Yeay! Dan jangan sedih, untuk pemenang dengan urutan keempat hingga ke-13 itu masing-masing akan mendapatkan satu voucher produk dari Ikra senilai Rp200.000. Tuh, ketahuan tuh siapa saja namanya ya. Ya, benar. Jadi ada yang dapat sepeda, ada yang dapat juga voucher. Jadi buat para pemenang selamat dan silakan dikunjungi websitenya ISEF, www.isef.co.id, atau juga bisa lewat sosial media lainnya, Instagram @isef.id, YouTube, Twitter dan Facebooknya sama @isef-Indonesia, supaya teman-teman tahu siapa yang menjadi pemenangnya. Benar banget. Perkenankan kami sebagai panitia pelaksana menyampaikan laporan hasil ikhtiar sementara dan doa atas pelaksanaan ISEF ke-7 tahun 2020. Sejak kick-off oleh Bapak Wakil Presiden 7 Agustus 2020, telah sukses diselenggarakan 3 kali Festival Ekonomi Keuangan Syariah atau FESYAR tingkat wilayah yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan ISEF secara virtual, yaitu wilayah Sumatera kita pusatkan di Sumatera Barat, wilayah timur Indonesia di Nusa Tenggara Barat, dan wilayah Jawa dipusatkan di Jawa Timur. Selain itu, di level nasional dan internasional juga telah diselenggarakan berbagai kegiatan, baik forum maupun pameran ekonomi dan keuangan syariah. Alhamdulillah, ikhtiar dan doa dari seluruh pihak, Bank Indonesia, KNEKS, instansi lembaga mitra strategis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, mohon maaf, dan tentunya seluruh pihak terkait dan masyarakat umum, ISEF ke-7 yang tetap berlangsung secara virtual di tengah pandemi dapat mengkonkretkan banyak pencapaian untuk mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Tahun ini, ISEF menyelenggarakan 211 agenda kegiatan, mulai dari webinar, workshop, business coaching, business meeting, matching, dan fokus group discussion FGD di level nasional dan internasional, serta talk show dan tablik akbar. Penyelenggaraan ISEF secara virtual ternyata tidak menyurutkan antusiasme masyarakat untuk mengikuti berbagai kegiatan tersebut. Tercatat sampai dengan saat ini, rangkaian kegiatan ISEF, termasuk FESYAR, diikuti oleh lebih dari 431.000 peserta yang hadir secara virtual melalui aplikasi Zoom, YouTube, dan Instagram. Kehadiran teknologi justru membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat dunia untuk mengikuti ISEF. Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung platform virtual ISEF yang kami launching 7 Agustus yang lalu, terintegrasi yang mencapai tidak kurang dari 166.000 pengunjung yang berasal dari 93 negara dari 5 benua. Khusus dari dalam negeri, pengunjung platform virtual ISEF tersebar hampir di 277 kabupaten atau kota. Bapak Deputi Gubernur dan hadirin yang dirahmati Allah, selain penyelenggaraan berbagai kegiatan forum dan diskusi, ISEF dan FESYAR juga secara real mendorong geliat ekonomi dan keuangan syariah nasional melalui pelaksanaan business meeting, matching, fasilitasi pembiayaan usaha syariah, financial intermediary day, pameran produk halal, dan tentunya pekan wakaf produktif melengkapi upaya konkret tidak hanya komersial, namun juga aspek keuangan sosial syariah. Alhamdulillah,
kesepakatan pembiayaan, komitmen transaksi business to business, transaksi retail to business to customer, dan komitmen wakaf produktif tercatat lebih dari 5 triliun rupiah yang insya Allah dapat menjaga spirit optimisme dunia usaha di tengah pandemi yang masih berlangsung, khususnya bagi 777 pelaku usaha syariah yang menjadi bagian dalam penyelenggaraan pameran produk halal. Insya Allah nilai ini pasti akan berkembang karena kami masih membuka expo virtual ini sampai dengan akhir Desember. Mohon doanya juga di dalam proses ini silaturahmi ekonomi akan tetap berjalan dan sampai dengan Desember nanti tentunya akan memberikan maslahat kepada seluruh umat di Indonesia maupun secara global. Selain itu, dalam rangka mempertahankan pencapaian dan terus mendorong perkembangan modest fashion nasional di kancah internasional, pada gelaran ISEF tahun ini, alhamdulillah juga telah sukses menyelenggarakan berbagai kegiatan di sektor fashion. Mulai dari virtual modest fashion show, virtual trade show, business matching dengan international buyer, dan workshop yang diikuti oleh 165 desainer modest fashion nasional dan tidak kurang dari 39.000 fashionista yang hadir dan masyarakat umum sebagai peserta. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat international branding produk modest fashion karya anak bangsa. Bapak Deputi Gubernur dan hadirin yang dirahmati Allah, ISEF yang merupakan suatu platform terintegrasi tidak hanya melibatkan para regulator, pelaku usaha, akademisi, profesional di bidang ekonomi dan keuangan syariah, namun juga secara inklusif. ISEF menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan komunitas muslim terbesar, yaitu pesantren melalui penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional Mukernas, Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren Hebitren, silaturahim dan doa bersama untuk negeri, dan sarasehan atau seminar pesantren yang alhamdulillah diikuti oleh ratusan pesantren nasional secara live pada Selasa malam yang lalu. Moga-moga ini mendorong spirit pesantren sebagai bagian daripada pelaku ekonomi dan keuangan syariah nasional. Sehingga pesantren bukan hanya sebagai mengaji fikih, tapi mengaji sugih mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan syariah, alhamdulillah telah menyelenggarakan 8 kompetisi yang tadi sudah disampaikan, diumumkan, brand ekonomi syariah, ISEFpreneur, Hijahpreneur, video edukasi ikhtiar, TikTok, photoshoot, maskot, dan artikel yang diikuti oleh lebih dari 2.500 peserta lomba. Tidak lupa mendorong literasi ikhtiar pada generasi milenial. ISEF telah menayangkan 8 episode web series mulai tanggal 12 Oktober 2020 di YouTube. ISEF yang telah disaksikan sampai saat ini lebih daripada 300.000 viewer. Alhamdulillah. Kick-off telah dimulai tanggal 7 Agustus yang lalu dan dilanjutkan puncak penyelenggaraannya kita lakukan sejak 27 Oktober sampai dengan hari ini tanggal 31 Oktober 2020. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat menyelenggarakan ISEF tahun ini secara virtual. Ini baru kita lakukan pertama kali. Hal tersebut dalam kondisi ini justru memberikan semacam kita mendapatkan hidayah dan optimisme untuk menciptakan peradaban baru, yaitu peradaban digital. Ternyata dengan digital itu ada beberapa kemanfaatan yang banyak kita peroleh ya, yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Dengan teknologi telah menyatukan lokasi masyarakat yang tersebar di seluruh tanah air dari Sumatera sampai Papua ya. Bahkan dengan digitalisasi ini ya, kita juga para peserta tidak hanya dari Indonesia, juga bisa diikuti dari peserta dari luar negeri, dari benua yang lain ya. Dengan platform virtual yaitu memberikan beberapa kemanfaatan, misalnya dari sisi event aja. Kalau di dalam tahun-tahun sebelumnya ya, tahun sebelumnya dibanding tahun ini, Masya Allah, eventnya itu meningkatnya itu 681%. Tadi Pak Anwar sudah menyebutkan ada 211 event, kalau kita banding dengan hanya 27 event di tahun lalu. Jadi meningkat luar biasa ya.
Kemudian apalagi kalau kita lihat total pengunjungnya juga meningkat 979%. Jadi tadi disebutkan ada pesertanya 431.000 ya, dibanding hanya 40.000 ya. Kemudian juga kami lihat juga dari lelang wakaf juga meningkat pesat. Dari sisi ini yang penting juga, dari sisi biaya juga menurun signifikan. Nah, ini penurunan biaya signifikan, tapi kemanfaatnya juga luar biasa. Meskipun nanti di tahun-tahun yang akan datang, ini mengenai investor deal-nya ini perlu dicarikan strategi untuk bisa ditingkatkan ya ke depan. Menyaksikan antusiasme yang luar biasa dari narasumber dan peserta pada kegiatan yang banyak kita lakukan di acara ISEF ke-7 ini. Kita menyaksikan berbagai webinar dan conference nasional maupun internasional kita dapat lakukan dengan baik ya. Kemudian kita juga telah melakukan juga saresean pesantren dan happy train, business coaching, business meeting, business matching ya, serta virtual vision show, international showcase dan exhibition ya. Jadi seluruh kegiatan tadi kita lakukan sangat penting kita lakukan untuk bisa mendorong kegiatan ekonomi yang masih terhalang oleh karena adanya COVID pandemi ini. Dan ini juga sangat penting terus kita lakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif dan tentu berkesinambungan ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita menyadari bahwa untuk mencapai visi menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia itu memang tidak mudah, membutuhkan suatu akselerasi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru ya. Dalam hal ini saya kira penyelenggaraan ISEF tahun 2020 diharapkan dapat mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan Indonesia maju dan menjadi salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Ini target kita memang cukup tinggi dan saya kira realistis, kita mempunyai kekuatan-kekuatan untuk mencapai tujuan tadi. Kami meyakini rangkaian kegiatan ISEF tahun 2020 dengan tema pemberdayaan bersama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi syariah melalui mata rantai industri dan ekonomi halal untuk kesejahteraan umat dunia dapat mengakselerasi visi yang telah kita canangkan tadi ya. Penjabaran tema ISEF tahun 2020 ke dalam kegiatan seperti yang saya sebutkan tadi, ada webinar, conference, vision show, lelang wakaf maupun business matching, membuka mata kita untuk bersama atas besarnya potensi industri syariah. Jadi pengembangan mata rantai industri dan ekonomi halal itu perlu diintegrasikan dengan teknologi digital ya, guna mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Inilah kekuatan digital ya, digital apalagi di dalam era pandemi ini ya. Tadi kita saksikan dari video singkat ISEF tahun 2020, kita dapat menyaksikan bersama ISEF telah mendapatkan recognition sebagai salah satu main event berskala internasional. Jadi dalam kesempatan-kesempatan di event internasional, mereka sekarang sudah tahu dalam setiap bulan Oktober selalu dilakukan ISEF di Indonesia. Jadi ini sudah diagendakan secara internasional dan mereka sudah meluangkan waktunya ya, save the date for ISEF di Indonesia. Kemudian juga ISEF sebagai strategic integrator pertemuan dan kesempatan berbagai pihak ya. Tadi saya sudah sebutkan dan tentunya tidak kalah penting adalah sebagai sarana yang efektif untuk peningkatan literasi dan awareness masyarakat luas terhadap ekonomi dan keuangan syariah.
Jadi ini literasi kita memang sangat perlu terus didorong karena memang capaiannya masih cukup rendah. Ini awareness terhadap apa sih ekonomi syariah itu ini perlu terus dikembangkan ya. Hal ini tentunya memperlihatkan komitmen dan kesiapan Indonesia tadi telah saya sebutkan sebagai potensi maupun perkembangan yang terus kita lakukan melalui kegiatan ISEF menjadi Center of Excellence Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini perkenalkanlah kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Dewan Pengarah dan Manajemen Eksekutif KNEKS. Kemudian juga kami haturkan terima kasih kepada mitra penyelenggara yang meliputi Kementerian Luar Negeri, BPKH, BPJPH, LPPOM UI, IHLS, IFC, PPHI, MES, dan Hijrafes. Demikian juga kami haturkan terima kasih kepada lembaga internasional pendukung kegiatan ini seperti UNDP, IDB, INSIEF, IIFM, IFSB, Sisrik OIC, dan peserta dari 92 negara di luar negeri. Serta tentunya terima kasih kepada berbagai pihak lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu dalam kesempatan ini yang telah bersama-sama mensukseskan rangkaian kegiatan ISEF yang luar biasa, spektakuler dalam acara melalui kegiatan secara virtual ini ya. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka acara ISEF ke-7 tahun 2020 ini secara resmi kami tutup. Terima kasih dan sampai jumpa lagi tahun depan di ISEF ke-8 tahun 2021 yang juga sebagai Road to Halal Industry Summit tahun 2021 insya Allah. Usai sudah ISEF mendampingi, ditutup dengan Alhamdulillah. Tahun depan kita bertemu lagi, semoga kegiatan ISEF memberikan pahala jariah.